Nah, yang pertama kita akan membuat database terlebih dahulu mengenai PT Surya Furniture ini. Tekan buat data usaha, lalu ketikkan nama usaha PT Surya Furniture dan bidang usahanya, pilihlah others atau lainnya. Lalu setelah dipilihnya, tekan buat data usaha. Setelah itu telah masuklah ke database-nya yang akan diarahin. Tinggal lengkapi. Lalu lengkapi datanya seperti kategori usaha, tanggal dimulainya 31 Desember 2022, mata uangnya, lalu metode biaya persediaannya melalui Vivo, lalu pilih Accurate Online, matikan centangnya, kemudian lanjut. Kemudian kita akan lengkapi persiapan data perusahaannya seperti nama perusahaan, level, bidang, telepon, faksimile, dan lain-lain dengan terlebih dahulu melakukan klik kepada referensi, lalu ke info perusahaan, masukkan datanya seluruhnya, email, tanggal mulai datanya, dan lain-lain, alamat perusahaannya di Jalan Kelapa Gading Utara, kotanya, serta kode posnya. Kemudian simpan. Kemudian kita kembali ke preferensi untuk mengaktifkan fitur multi mata uang karena beberapa pelanggan atau masuk masih menggunakan SGD dalam bertransaksi. Centangi, lalu penjualannya sudah dialihkan semua seperti ini dan lalu simpan. Setelah itu kita harus ke menu mata uang untuk melakukan penginputan mata uang tersebut, yaitu SGD, lalu simpan. Kemudian kita akan melakukan persiapan data perusahaan dengan import daftar akun terlebih dahulu dengan melakukan import yang dari Excel yang didapatkan dari harus mendownload terlebih dahulu melalui link. Setelah itu diekstrak. Data ini dapat diambil dari link pendownloadan yang harus dilakukan pendownloadan terlebih dahulu. Setelah itu lakukan import dengan klik berkas. Kliknya akan digunakan untuk pengimportan data di perusahaan. Kemudian setelah muncul begini, klik lanjutkan saja. Lalu centangnya dihidupkan. Kemudian tunggu pengimportan data tersebut. Setelah selesai akan berhasil. Data-data ini sebelumnya setelah saya download. Jadi ambil datanya dari sini semuanya. Data-data tersebut ini telah saya download. Kemudian langkah selanjutnya kita harus daftarkan kategori persediaan untuk perusahaan kita yang terdiri dari kursi, meja, dan ada tempat gudangnya yaitu depan dan belakang. Lalu klik ke persediaan, kemudian ke menu
gudang. Masukkan namanya, yaitu gudang depan dan gudang belakang. Kemudian simpan, sudah terdaftar. Lalu ke persediaan lagi. Kemudian kita akan masukkan kategori barangnya terlebih dahulu. Simpan, dan barang yang tersedia itu akan tersimpan. Kemudian baru kita lanjutkan penginputan data untuk persediaan barangnya yang melalui dengan melakukan pengimportan import data seperti biasa. Pilih filenya, lalu lanjutkan. Jangan lupa untuk aktifkan centangnya, lalu lanjutkan. Menunggu pengimportan data. Setelah berhasil akan keluar seperti ini. Kemudian, maka selanjutnya kita adalah melakukan pengimportan pelanggan dari PT tersebut. Seperti biasa saja, melakukan pengimportan dari yang telah kita download sebelumnya, unggah, lanjutkan, centang, lanjutkan, dan selesai. Semuanya akan berhasil diupload apabila telah benar. Setelah selesai, kita lanjut masukkan data pemasok. Seperti biasa saja, melakukan import dari data. Ini daftar pemasoknya. Kita import data tersebut. Nanti unggah. Lanjutkan. Jangan lupa centang nanti. Ya, lanjutkan. Data telah berhasil. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah daftar aset tetap. Kita klik menu aset tetap, lalu kategori aset. Kemudian kita akan melakukan pengimportan aset tetapnya. Ada tanah, simpan, pelaratan, dan gedung. Ingat disimpan agar setelah itu kita dapat langsung ke daftar aset tetap untuk melakukan pengimportan data yang telah kita download sebelumnya. Jadi biasa saja, unggahkan filenya, lalu unggah, kemudian lanjutkan lagi. Yang ini nggak ada centang. Kemudian untuk memastikan kebenarannya, setelah diinput, kita harus mengecek neraca indeks kontonya apakah sama atau enggak dengan melakukan pengklikan pada daftar laporan, kemudian pilih neraca indeks konto, di mana pada nantinya jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya harus sama dengan data yang telah diberikan pada soal. Sini mendapatkan 1M. Ternyata datanya tidak sama dengan soal, maka
terjadi kesalahan. Harus melakukan proses akhir bulan terlebih dahulu untuk mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir pada laporan di mana kita dapat melakukan penginputan di perusahaan, lalu pilih proses akhir bulan, masukkan bulan Desember 2022, lalu simpan. Kemudian kita dapat melakukan pengecekan dalam daftar laporan pada neraca indeks konto, masukkan tanggalnya, hasilnya telah sama dengan pada soal, tandanya telah benar. Setelah itu data dari perusahaan dapat dikatakan telah selesai karena semua telah dimasukkan. Kemudian masuk ke fitur pembelian, di mana pada tanggal 2 mengajukan permintaan barang. Ada meja persegi bundar sama kerja dengan notnya itu persediaan, ke situ pilih permintaan barang. Kemudian isi tanggalnya tanggal 2 Januari 2023. Kemudian cari barangnya, karena ini adalah permintaan barang, maka cari barangnya. Meja persegi, masukkan datanya, masukkan kuantitasnya atau sebanyak 10. Jangan lupa juga masukkan, harus diubah tanggal dimintanya itu tanggal 3 Januari 2023. Kemudian lanjut, dia mintanya meja bundar. Tanggal dimintanya tanggal 3 Januari 2023 sebanyak 20. Kemudian ada meja kerja. Ubah tanggal dimintanya tanggal 3 Januari sebanyak 10. Lalu setelah selesai itu tinggal disimpan. Lalu tinggal disimpan. Kemudian lanjut ke tanggal 3. Perusahaan membuat PO atas permintaan pada PT Gudang SPT Surya Furniture dan PT Indah Jaya dengan detail barangnya. PT sentralnya meja bundar. Oke, berarti di menu pembelian, pesanan pembelian, berarti yang pertama itu adalah PT Central Furniture. Tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2023. Kemudian karena perusahaan melakukan permintaan, maka kita membuat permintaan terhadap meja bundar.
sebanyak 20 dengan harga 95.000. Kemudian lanjut. Kemudian ubah tanggal pengirimannya, yaitu tanggal 4 Januari 2023. Lalu simpan. Nah, ternyata harus diisi juga alamat dari alamat kirim tersebut, lalu baru bisa disimpan. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan PT Indah Jaya. Masukkan tanggalnya 3 Januari 2023. Permintaan barangnya itu adalah meja persegi sebanyak 10 dengan harga 77.000. Kemudian masukkan tanggal dimintanya itu 4 Januari 2023. Lalu alamatnya ingat, baru bisa disimpan. Belum. Masih ada satu lagi, meja kerja. Sebanyak 10. Harganya itu 88.000. Ubah tanggal pengirimannya, setelah itu baru bisa disimpan. Kemudian masuk ke tanggal 4, di mana perusahaan menerima barang yang dipesan pada tanggal 3. Oke, di menu pembelian, lalu penerimaan barang, masukkan nama PT yang menerima barang tersebut, yaitu PT Central Furniture. Masukkan tanggalnya tanggal 4 Januari 2023. Kita ambil barangnya, karena dia bilang menerima pesanan, tapi sebelum itu masukkan terlebih dahulu nomornya, ambil pesanan, kemudian cari pesanan tersebut tentang, kemudian oke. Setelah pastikan semua data benar, kita cek lagi. Dia menggunakan mobil Bosch, berarti nantinya kita harus mengganti pengirimannya menggunakan mobil Bosch. Karena tidak ada di daftar, maka kita daftarkan saja pengiriman mobil Bosch. Setelah itu baru bisa di save. Kemudian lanjut ke transaksi tanggal 5. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan dari PT Indah Jaya pada 3 Januari. Oke. Dia menerima dan
menerima barang dan tagihannya. Ke menu pembelian, faktur pembelian. Masukkan nama PT-nya, PT Indah Jaya. Tanggalnya itu tanggal 5. Karena dia melakukan penerimaan barang, berarti kita harus ambil barangnya. Melalui ambil pesanan, cari pesanan tersebut. Kemudian kita isi nomor faktur pembeliannya dan setelah itu masukkan alamatnya, pengirimannya mobil bos, melalui mobil bos. Kemudian setelah itu barang dimasukkan ke gudang depan. Kita cek datanya. Oh, ini gudang belakang, berarti ganti jadi gudang depan. Satu lagi ke belakang jadi gudang depan. Oke, halus ya. Setelah itu masuk ke tanggal 6 Januari. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk Oke, dengan faktur ini melalui Bank Mandiri. Jatuh tempo tanggal 12. Oke, ke menu pembelian, lalu pembayaran pembelian. Masukkan nama perusahaannya yaitu PT Indah Jaya. Pilih banknya itu melalui Mandiri. Kemudian tanggal bayarnya itu tanggal 6. Dan hanya pilih sesuai nomor fakturnya itu IJNP ini. Lalu oke, lanjut. Pastikan datanya sudah pas semua. Kemudian ubah metode pembayarannya menjadi cek giro, lalu masukkan nomor ceknya. Kemudian tanggal ceknya itu diganti jadi tanggal 12 bulan 2 2023. Setelah selesai, pastikan semua benar. Lalu simpan. Kemudian lanjut kepada tanggal 8, perusahaan menerima tagihan piutang dari PT. Tanggal 4, oke. Karena yang dikirim akan melalui angkutan Armada Express. Oke. Berarti kita ke menu pembelian lalu ke pemasok untuk menambahkan nama pemasok terlebih dahulu, yaitu Armada Express. Kan
Lalu simpan saja langsung. Kemudian baru ke menu pembelian dan faktur pembelian. Masukkan nama PT-nya, itu PT Sentra Furniture. Kemudian tanggalnya, tanggal 8 Januari 2023. Ambil penerimaan barang, lanjut. Kemudian cari pemasok yang tadi kita Armada Express, karena barang diterima tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui perusahaan, asumsikan biayanya ke angkutan, berarti kita bebankan ke biaya angkut tersebut sebesar 500.000. Lanjut. Kemudian isi nomor fakturnya Sentral 017. Oke, cek semuanya dulu, pastikan benar. Kalau sudah benar, tinggal disimpan. Lanjut, tanggal 9, perusahaan menerima tagihan Armada Express. Tanggal 8 punya, fakturnya sebesar 475.000 ternyata. Kita lanjutkanlah ke pembelian, kemudian pilih faktur pembelian. Masukkan cari pemasokannya, yaitu Armada Express. Ganti tanggalnya, yaitu tanggal 9 Januari 2023. Itu kita ambil dari biaya pembelian. Kemudian lanjut. Karena kita sudah tahu nominal aslinya, kita ganti jadi 475.000. Kemudian isi nomor fakturnya. Lalu ganti tanggal pengirimannya, yaitu tanggal 8 Januari 2023. Setelah selesai semua, tinggal disimpan. Kemudian masuk ke tanggal 10, perusahaan melakukan deposit PT Mulia Abadi 7.500.000 ke menu pembelian, lalu uang muka pembelian. Masukkan pemasoknya, yaitu PT Mulia Abadi. Tanggalnya itu tanggal 10 Januari 2023. Kemudian masukkan uang mukanya itu sebesar 7.500.000.
Oke, lalu masukkan nama fakturnya. Alamatnya, keterangannya itu Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri IDR. Jelas semua selesai. Disimpan. Lanjut, pada tanggal 11 Januari 2023, perusahaan melakukan pelaksanaan pembelian ke PT Pembelian Abadi. Dengan detail kursi bar 250, 200, oke. Ke menu pembelian, lalu pesanan pembelian. Masukkan pemasukannya itu PT Mulia Abadi. Nanti tanggalnya tanggal 11 Januari 2023. Kemudian dilakukan pesanan kursi bar, berarti sekitar kursi bar. Kuantitasnya diubah menjadi 250 dengan harga barang setiap barangnya itu Rp50.000. Setelah itu lanjut dan simpan. Tapi sebelum simpan kita masukkan dulu alamatnya. Saya yang lain dulu. Oke, semua pas, baru disimpan. Oke, lanjut ke tanggal 12. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan pembelian pada tanggal 11 Januari. Masukkan ke gudang depan. Nama fakturnya ini, tagihannya merupakan deposit sebelumnya. Oke. Mengurangi nilai fakturnya, berarti dia akan mengurangi nilai fakturnya dari uang muka yang telah dibayar sebelumnya. Berarti dari pembelian kemudian ke faktur pembelian. Melakukan proses pembayarannya. Kemudian ganti tanggalnya tanggal 12. Kursi barnya ini masukkan nama fakturnya yang telah diketahui dalam soal. Lalu kita gunakanlah deposit yang telah kita buat sebelumnya sebesar 7.500.000 untuk sebagai tagihannya, lalu disimpan.
Lagi perusahaan meretur satu set kursi bar kepada PT Mulia Abadi karena rusak. Rusak tidak bisa dijual kembali. Kursi bar diretur dikeluarkan dari gudang depan. Oke. Berarti ke menu pembelian, lalu retur pembelian. Kemudian cari page. Kemudian cari page nama PT-nya, pemasoknya itu PT Mulia Abadi. Ganti tanggalnya menjadi 12 Januari 2023. Kemudian cari nama faktur, yang barang yang akan diretur tersebut. Lalu cari nama barangnya, kemudian kita lanjutkan lalu mengatur jumlah unit yang akan diretur, yaitu 1 kursi bar. Ganti jadi gudang depan karena dia kolornya di gudang depan. Setelah itu setelah selesai maka disimpan. Kemudian lanjut ke tanggal 13 2023, itu perusahaan melakukan pembelian secara tunai. Ada meja kaca. Ini dia ada infonya ini bahwa membuat kategori baru, berarti belum ada di perusahaan yang sebelumnya. Menambah kategori barang meja kaca, jenis persediaannya. Berarti kita ke menu pembelian terlebih dahulu dengan menambah ke menu persediaan terlebih dahulu dengan menambah persediaan barang dan jasanya. Klik nama itemnya itu meja kaca. Setelah itu kategori barangnya itu meja, jenis barangnya persediaan. Satuannya itu piece. Kemudian ke menu penjualan atau pembelian, masukkan harga jual per unitnya itu adalah sebesar 375.000. Ada dikenakan PPN-nya. Setelah itu lalu disimpan. Lalu ke menu pembelian dan faktur pembelian. Data baru, masukkanlah nama pemasokannya itu pemasok umum. Tanggalnya itu tanggal 13 Januari 2023. Kemudian kita cari dulu nama barangnya, yaitu meja kaca. Kita membelinya itu adalah 100 piece dengan harga pembelian setiap barangnya itu 85.000.
Kemudian kita harus mengatur dari gudang depan, barang dimasukkan, kemudian kita masukkan nomor fakturnya itu, yaitu 08791, alamatnya akan dikirim barang tersebut. Oke. Setelah selesai, lanjut ke proses pembayaran langsung. Pembayarannya itu melalui Bank Mandiri. Kemudian tinggal refresh untuk nilai pembayarannya, maka akan keluar nominalnya. Lalu ganti tanggal pembayarannya itu tanggal 13 Januari 2023 karena pembayaran dilakukan secara tunai. Setelah selesai, langsung disimpan saja. Kemudian lanjut lagi untuk tanggal 13-nya lagi, yaitu berusaha melunasi utang kepada PT Mulia Abadi yang nomor fakturnya itu melalui Bank BCA tanggal 31 jatuh tempo sebesar hanya sebagian 10 juta. Seperti ini. Oke. Berarti ke menu pembelian, lalu ke pembayaran pembelian karena dia akan melakukan pelunasan sebagian terlebih dahulu. Berarti pembayaran ke PT Mulia Abadi melalui Bank Mandiri. Kita ambil sesuai nomor fakturnya yaitu IMV MA 9128. Lalu lanjut. Karena dia bayarnya hanya 10 juta, maka kita taruh langsung nominalnya itu sebesar 10 juta. Kemudian ganti tanggal pembayarannya itu ya tanggal 13 Januari 2023. Lalu metode pembayarannya itu melalui cek giro dengan nomor ceknya itu GR0098 dan tanggal ceknya itu tanggal 31, jatuh temponya itu tanggal 31 Januari 2023. Kita harus isi nominal pembayarannya di sini dengan pembayarannya 10 juta sesuai dengan soal. Lalu lanjut. Baru dapat disimpan.
Pada tanggal 14, perusahaan melakukan pembelian pada sumber CV kayu dengan menerima faktur dan membayarnya terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Kemudian kita kembali ke accurate-nya. Kemudian kita pada mode pengaturan, preferensi, fitur, pembelian. Kemudian kita pastikan tagihan untuk dibayar di muka sudah dicentangi. Kemudian kita simpan. Kembali ke fitur pembeliannya. Buka yang tadi, faktur pembeliannya, lalu inputkan nama CV. Karena kita belum memiliki nama CV-nya, kita boleh langsung ketik nama CV-nya dan tambah dengan bagian biru di bawahnya agar CV sumber kayu ini tersave di data kita. Jangan lupa ubah tanggalnya, yaitu tanggal 14 bulan 1 2023. Kemudian input apa saja yang perlu dibeli dari CV tersebut. Yang pertama adalah kursi kerja. Seratus keping dengan harga 100.000 dan diberikan diskon sebesar 15%. Jadi pastikan input diskonnya 15 ya, di bagian persen bukan di bagian rupiahnya. Ya, setelah itu ke item kedua langsung, kuda itu kursi santai dengan quantity 50 keping dan harga ya pastikan sudah sesuai, yaitu 50.000. Setelah sudah pastikan semua item sudah benar, nyalakan tagihan di mukanya. Karena sesuai permintaan dari soal tadi, dia meminta perusahaan yang kita beli untuk meminta kita untuk membayar di muka terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan. Dan jangan lupa juga isi nomor fakturnya. Jangan lupa mengisi alamat.
Dan pastikan juga jangan lupa untuk mengisi tanggal pengirimannya. Setelah pastikan semua data yang diinput sudah benar, lanjutkan kepada proses pembayarannya. Pertama-tama pastikan menggunakan bank mana. Di sini pada soal yang menggunakan Bank Mandiri Indonesia Rupiah. Kemudian pastikan nominal yang diinput sudah sesuai. Setelah itu tentukan metode pembayaran yang akan digunakan. Transfer bank. Pastikan tanggal yang diinput sudah sesuai juga, yaitu 14/1/2023. Setelah pastikan semua benar, savekan data yang setelah kita input tadi. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal tanggal 15. Perusahaan menerima pembelian pada tanggal 14 dengan nomor SC1001 dengan mobil box barang masukkan ke gudang depan. Kita kembali ke akuratnya, kembali ke bagian pembelian, penerimaan pembelian. Input nama dari CV yang kita terima. CV sumber kayu. Jangan lupa tanggalnya diubah sesuai dengan soal, tanggal 15/1/2023. Nomor penerimaannya kemudian jangan lupa ambil data yang diperlukan dari bagian uang diterima di muka, yaitu dengan kursi kerja dan kursi santai. Setelah pastikan datanya sudah sesuai, dicek kembali. Pastikan pengiriman barangnya yang digunakan sudah menggunakan mobil box karena sesuai dengan soalnya. Dan tanggal kirimnya jangan lupa diinput kembali. Pastikan kembali gudang yang digunakan sudah sesuai, yaitu gudang depan. Jika sudah selesai, jangan lupa disimpan untuk data penerimaan barangnya.
Untuk soal ke-16, klaim atas pembelian tanggal 14 Januari CV Sumber Kayu sebanyak 1 pieces barang gudang depan. Klaim ini karena ada kursi santai yang rusak. Kita ke fitur preferensi pembelian, kita aktifkan mode klaim pemasok dan disimpan. Kembali ke bagian pembelian, ke bagian klaim pemasok. Yang di atas tipenya itu kirim barang, input kembali nama pemasoknya. Jangan lupa ubah tanggalnya. Karena barangnya mau diklaim cuma satu, yaitu kursi santai, diinput biasa saja. Kuantitasnya, gudangnya, jangan lupa di gudang depan. Jika data yang sudah sesuai, dilanjutkan saja. Di info, di dalam perlu diisi. Oke, jika sudah dipastikan sudah benar, disimpan saja data klaim pemasoknya. Untuk tanggal 17, perusahaan menerima atas klaim pembeliannya pada tanggal 16 kursi santai ke gudang depan. Kita kembali ke akuratnya. Karena tadi kita sudah mengaktifkan dari preferensi pembelian, fitur pembelian, kita akan mengaktifkan dari akun perkiraan. Karena itu sudah dipastikan akunnya sudah sesuai, kita akan kembali ke bagian pembelian, klaim pemasok. Karena tadi kita di soalnya adalah penerimaan barang, tipe klaimnya akan kita ubah terima barang. Dan jangan lupa input tanggalnya 17/01/2023 dan dari pemasok mana, CV Sumber Kayu. CV Sumber Kayu.
Jika dipastikan yang barang diterima sudah sesuai, boleh disimpan saja. Berikutnya untuk transaksi tanggal 18, perusahaan menerima informasi dari PT Center Furniture rekening banknya sebagai berikut atas nama PT Center Furniture. Pada manajemen melakukan pencatatan kepada akurat. Untuk transaksi ini kita kembali ke pembelian, ke pemasok, untuk data tambahan ini kita cari PT Central Furniture-nya. Kita ke bagian kontak. Bagian pembelian, kita tambah kembali rekening banknya sesuai dengan soal yang diberikan, nama banknya. Bank Mandiri. Dilanjutkan, kemudian jangan lupa untuk disimpan supaya data yang telah kita input sudah tersimpan di database kita. Untuk soal berikutnya, untuk soal tanggal 19, perusahaan melunasi hutang kepada PT Central Furniture dengan nomor faktur sebagai berikut: sebesar 10 juta dilakukan dengan transfer rekening Bank Mandiri PT Central Furniture. Kemudian kita ke bagian buku besar, akun perkiraan. Kita ubah dulu di tipe akunnya. Aset lancar lainnya. Kemudian kode perkiraan lainnya 1110703. Nama akunnya adalah kelebihan pembayaran. Jika sudah sesuai semua, di save aja di akun perkiraan. Lalu kita ke pantauan, preferensi, bagian akun perkiraan, fitur. Setelah fitur kita ke bagian
akun perkiraan, penjualan pembelian, akun diskon, kelebihan pembayaran. Habis itu kita simpan di akun perkiraannya. Lalu kembali ke pembelian, pembayaran pembelian. Lalu kita input nama PT-nya. Lalu pilih banknya menggunakan Bank Mandiri IDR. Nominalnya sebesar 10 juta. Tanggalnya 19/01/2023. Kemudian pastikan kita menggunakan nomor rekening yang sudah kita input pada bagian tadi. Dan kita ambil bagian yang perlu kita lunasi. Yaitu dengan nomor faktur SF 161287. Setelah itu, karena nominalnya kan lebih kecil, kita menggunakan informasi diskon dan kita tambahkan nomor akun tadi, yaitu kelebihan pembayaran, dan diskonnya kita sesuaikan dengan nominal lebih bayar kita, yaitu 1.850.000. Kemudian kita lanjutkan dan kita simpan. Untuk tanggal berikutnya, yaitu tanggal 21, perusahaan melakukan pembelian secara tunai pada pemasok umum dengan informasi barang meja bundar 20 keping 100.000. Untuk bagian ini ke pembelian, faktur, data pemasok, input nama pemasoknya yaitu pemasok umum, tanggalnya 21/01/2023. Meja bundar 20 keping. Bagi informasi isi nomor fakturnya 12667. Habis itu pada bagian alamatnya jangan lupa ditambah.
dan tanggal pengirimannya tanggal 21 bulan 1 2023. Jika data yang diinput sudah sesuai, kita akan lanjut ke pembayaran. Pilih bank yang kita gunakan yaitu Bank Mandiri IDR. Tanggalnya tanggal 21 bulan 1 2023. Dan pastikan metode pembayaran yang digunakan sudah sesuai. Jika semua sudah sesuai, maka bos sudah boleh disimpan. Transaksi nomor 22, perusahaan membuat PO kepada PT Central Furniture dengan sebagai berikut. Tanggal menerima perusahaan dengan DP 2 juta. Termasuk PPN dengan nomor fakturnya. Dibayarkan melalui transfer bank. Kita ke bagian pembelian. Pesanan pembelian. Input nama Petrea, Central Furniture, tanggal 22. Input barangnya. Quantity, harga. Jika sudah sesuai, maka dilanjutkan. Bagian informasi, ubah informasi pengirimannya, tanggal pengirimannya, alamatnya, jangan lupa ditambah. Pastikan barang yang input kita sudah sesuai.
Jika pesanannya di input sudah sesuai, akan kita pindahkan ke bagian uang muka. Jangan lupa ubah tanggalnya. Ubah nominal uang muka yang sesuai dengan soal itu 2 juta. Jangan lupa tambahkan nomor faktur di bagian info lainnya. Dan jangan lupa juga nomor rekening yang sudah kita ditambah. Jika semua yang kita sudah sesuai, maka disimpan saja. Berikutnya kita akan lanjut ke transaksi tanggal 23. Perusahaan menerima barang dari pesanan PT Sentra Furniture. Di tanggal 22, namun barang diterima hanya sebagian besar, yaitu meja bundar 20 keping dengan surat jalan 675. Kita kembali ke fitur pembelian, ke bagian penerimaan barang. Terima dari PT Sentra Furniture tanggal 23 bulan 1 2023. enam 75 nomor terimanya, jangan lupa diubah. Kita akan mengambil datanya dari pesanan pembelian, dan jangan lupa karena kita hanya menerima sebagian, maka kita akan mengambil bagian yang kita terima aja, yaitu meja bundar sebanyak 20 keping. Jika data yang digunakan sudah sesuai, jangan lupa untuk disimpan. Berikutnya untuk soal nomor tanggal 24, perusahaan sisa barang dari Sentra Furniture pada tanggal 23 Januari 2023 berikut informasi: kursi santai 30 keping di gudang depan dengan surat jalan 6690, pengiriman dilakukan ke mobil box. Kita kembali ke bagian pembelian, penerimaan barang.
terima dari PT Sentra Furniture pada tanggal 24 bulan 1 2023 dengan nomor terimanya 6690. Kemudian kita kembali ke bagian ambil dari bagian pesanan pembelian dengan tadi sebagiannya kita sudah ambil sebagian lagi kursi santai sebanyak 30 pieces. Bagian informasi lainnya tambahkan pengirimannya dengan menggunakan mobil box. Kita cek kembali data yang digunakan, jika sudah sesuai maka sudah boleh disimpan. Untuk transaksi tanggal 25, perusahaan menerima tagihan atas barang PT Sentra dari tanggal 23 dan 24 dengan nomor faktur pembelian INV Sentra 123. Kita kembali ke bagian pembelian, faktur pembelian. Pemasoknya kita ubah menjadi Sentra Furniture. Kemudian kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 25/01/2023. Kemudian kita ambil di bagian penerimaan barang. Kita ambil 2 kali dengan nomor pesanan 6690 dan 6675 berupa kursi santai dan kursi bundar. Kemudian kita mengisi nomor fakturnya, alamat, dan rekening banknya. Jika semua datanya sudah sesuai, maka pesanan sudah boleh disimpan. Kemudian kita lanjut ke tanggal 26. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pembelian perusahaan menerima faktur lunasnya terlebih dahulu, kemudian barang baru saja dikirim setelah. Detailnya sebagai berikut. Sumber dengan diskon faktur sebesar 1.250.000. Perusahaan pembayaran menggunakan cek Bank Mandiri IDR. Jatuh tempo pada tanggal 6 Februari, kemudian akan diterima barang pada 27 Januari 2023. Kita akan lanjut ke bagian akuratnya. Kita ke bagian pembelian, faktor pembelian. Kita akan input nama pemasoknya, yaitu CV Sumber Kayu. Dan tanggalnya akan ubah sesuai dengan tanggalnya, yaitu 26
bulan 1 2023. Kemudian kita akan melakukan input pembelian seperti biasa. Meja bundar sebanyak 50 keping dan harga 110.000. Meja persegi 50 keping 110.000. Dan meja kaca sebanyak 50 keping dengan harga 85.000. Kemudian kita ke bagian informasi lainnya dan kita centang bagian tagihan di muka. Alamatnya jangan lupa ditambah dan pada bagian pengirimannya jangan lupa diubah tanggalnya, yaitu tanggal 27 Januari 2023. Nomor fakturnya juga jangan lupa diisi, yaitu sumber/2023 dikurang 908. Kemudian setelah data sudah sesuai, kita akan lanjut ke proses pembayarannya. Sebelum kita ke pembayaran, kita akan mengecek kembali di bagian pengaturannya. Di bagian akun perkiraan, bagian penjualan ataupun pembelian. Kemudian di akun diskonnya kita akan tambahkan akun beban. Beban itu beban pokok penjualan. Lalu kita simpan. Kemudian kita akan kembali ke bagian pembayaran pembelian. Banknya kita akan menggunakan Bank Mandiri IDR. Dan untuk tadi kita harus ke bagian diskonnya, isi info. Untuk bagian faktornya di informasi diskon, kita akan menggunakan akun beban pokok penjualan dan sesuai dengan nominal diskonnya itu 1.250.000 dan kita akan simpan. Sehingga nilai pembayarannya sudah sesuai dan sudah dipotong oleh nilai diskonnya.
Kemudian kita ke bagian informasi lainnya, kita menggunakan metode pembayaran cek atau giro. Dan jangan lupa untuk mengisi bagian nomor cek giro dan tanggal jatuh tempo cek ya. Jika data yang sudah digunakan sudah sesuai, maka sudah boleh disimpan. Berikutnya kita akan lanjut ke tanggal 27. Perusahaan menerima barang atas CV Sumber Kayu dari tanggal 26. Pengiriman dengan mobil box. Barang dimasukkan ke gudang depan dengan nomor surat jalan 7780. Kita kembali ke Accurate. Kita akan ke fitur pembelian, penerimaan barang, terima dari CV Sumber Kayu. Dengan tanggal 27 bulan 1 2023. Dengan nomor terimanya 7780. Kemudian kita akan mengambil data dari bagian pesanan. Maksud saya tagihan di muka di tanggal 26. 3 item, meja bundar, meja persegi, dan meja kaca. Di bagian pengirimannya akan menggunakan mobil box dengan tanggal kirim tanggal 27 bulan 1 2023. Jika data yang digunakan sudah sesuai, maka sudah boleh disimpan. Berikutnya kita akan lanjut ke tanggal 28, yaitu perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum, yaitu kursi kaca 100 keping untuk harga 72.000. Perusahaan ini melakukan pembayaran melalui transfer bank. Dan untuk kursi kaca ini belum ada di bagian inventory kita, maka perlu kita tambahkan terlebih dahulu. Dengan kategori barang kursi kaca persediaan Pixis. Kemudian kita lanjut ke bagian Accurate-nya. Kita akan ke bagian persediaan barang dan jasa. Kemudian kita akan menambahkan kursi kaca. Kursi dengan kategori barang kursi. Dan satuannya adalah pieces. Kemudian kita ke fitur penjualan atau pembeliannya. Kita mengisi harga jual satuannya adalah 295.000. Dan kita membuat pajak pertambahan nilainya 100%, yaitu dasar pengenangannya 100%.
kemudian kita simpan. Setelah kita tambah barangnya, kita akan ke bagian pembelian, faktur pembelian. Dan kita akan mengisi nama pemasok, yaitu pemasok umum dengan tanggal 28 bulan 1 2023. Kemudian kita akan menginput pesanan pembelian kita, yaitu kursi kaca, sebanyak 100 keping dengan harga 72.000. Dan gudangnya akan kita gunakan gudang depan. Setelah itu kita ke bagian informasi lainnya. Kita isi nomor fakturnya, yaitu 123, alamat, dan tanggal pengirimannya. Setelah itu akan kita proses ke bagian pembayaran. Kemudian kita akan bayar menggunakan Bank Mandiri IDR. Dan tanggalnya jangan lupa diubah. Metode pembayarannya menggunakan transfer bank. Jika semua data sudah sesuai, maka sudah boleh disimpan.